Apakah seorang freelance bisa financial freedom? Gak usah kerja, bisa menghasilkan pemasukan dan memenuhi pengeluaran hariannya. Mirip kayak pensiunan karyawan kantoran. Lagi-lagi cerita tentang Thomas yang goalnya besar banget ingin financial freedom. Tonton videonya sampai habis karena aku akan bagikan resep-resep jalan menuju financial freedom yang dilakukan oleh Thomas dan aku pribadi. Hai guys, apa kabar semua? Kabar di sini luar biasa. Semoga kamu semua tetap sehat. Amin. Guys, di video sebelumnya, investasi untuk freelance supaya aman dan bisa wujudkan tujuan keuangan. Aku berjanji mau buat bahasan tentang financial freedom, khususnya untuk freelance. Dan di video ini, aku akan penuhi janjiku, yaitu bahas cara Thomas menuju financial freedom. Sebagai gantinya, kamu kasih dulu dong like-nya, supaya kita makin bersemangat. Di video sebelumnya, aku sudah cerita kalau Thomas itu punya satu goal besar, yaitu financial freedom. Banyak orang punya definisi mengenai financial freedom. Dan berbeda itu boleh banget. Kalau menurutku nih, financial freedom itu adalah status atau kondisi di mana penghasilan investasi kita dan penghasilan pasif kita lebih besar atau sama dengan pengeluaran bulanan kita. Jadi, kita nggak harus bekerja, khususnya bekerja dari penghasilan aktif, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalau kamu masih bingung nih ya, mengenai definisi penghasilan aktif, penghasilan investasi, dan penghasilan pasif, tonton dulu dong 3 cara menambah income untuk milenial yang income-nya kekecilan. Menurut kamu, financial freedom itu seperti apa? Silahkan tulis pendapat kamu mengenai financial freedom di kolom komentar. Di video kali ini, aku akan bahas 3 step untuk mencapai financial freedom. Pada dasarnya, konsep financial freedom itu mengubah penghasilan aktif menjadi penghasilan investasi dan penghasilan pasif. Pertanyaan pertama, berapa sih pengeluaran bulanan kamu? Kalau Thomas nih ya, Thomas ini berharap memiliki pengeluaran 30 juta rupiah per bulan. Ceritanya udah aku jelasin panjang lebar di video gimana caranya bikin perencanaan keuangan padahal pendapatannya nggak tetap. Sekarang Thomas sedang merencanakan bagaimana sih cara mendapatkan pemasukan 30 juta rupiah dari penghasilan investasi dan penghasilan pasif supaya bisa financial freedom. 1. Cari tahu sumber penghasilan investasi atau pasif kamu. Pertama, kamu harus tentukan dulu dari mana sih sumber penghasilan investasi atau penghasilan pasif. Konsepnya adalah cari suatu aset yang bisa menghasilkan pemasukan rutin setiap bulan atau setiap 3 bulan atau setiap tahun. Nah, kalau Thomas nih ya, ceritanya pada waktu itu Thomas memilih P2P lending, rumah kos, dividen saham, dan surat berharga pemerintah. Kita bahas dulu satu persatu ya, supaya kamu tahu konsepnya. Peer-to-peer lending. Ketika Thomas berinvestasi di peer-to-peer lending, maka Thomas akan mendapatkan keuntungan bagi hasil P2P lending. Tapi ingat ya, P2P lending itu masih punya risiko gagal bayar. Contoh nih ya, modal Thomas 1 miliar. Besarnya bagi hasil 12% per tahun. Maka Thomas akan mendapatkan, betul banget, 12% kali 1 miliar. 120 juta per tahun. Atau sebulannya bisa mendapat 10 juta rupiah. Lumayan kan ya? Surat berharga pemerintah itu ada banyak jenisnya. Contoh nih, ada ORI, ada SBR, sukuk retail, sukuk tabungan, obligasi seri FR, Indon, dan lain sebagainya. Ketika Thomas berinvestasi di surat berharga pemerintah, maka Thomas akan mendapatkan keuntungan dari bagi hasil surat berharga pemerintah. Bagi hasilnya itu lebih kecil daripada peer-to-peer lending, tapi aman. Surat berharga pemerintah ini, pokok dan bagi hasilnya
dijamin 100% oleh pemerintah Indonesia. Misal, modal Thomas 1 miliar dan besarnya bagi hasil adalah 6% per tahun. Maka Thomas akan mendapatkan 6% kali 1 miliar, 60 juta rupiah per tahun. Ya, sebulannya bisa dapat 5 juta rupiah. Lumayan kan, nambah lagi kan? Berikutnya adalah dividen saham. Nah, kalau kamu sudah nonton playlist investasi saham untuk pemula, kamu sudah tahu kan mengenai dividen saham. Kalau kamu beli saham, kamu tuh bisa dapat dua potensi keuntungan sekaligus, yaitu dividen saham dan kenaikan harga. Misal, modal Thomas adalah 1,2 miliar rupiah dan besarnya bagi hasil adalah 5% per tahun. Maka Thomas akan mendapatkan 5% kali 1,2 miliar atau 60 juta rupiah per tahun. Ya, sebulannya masih dapat 5 juta rupiah. Lumayan kan? Terakhir, Thomas menggunakan cara yang tradisional. Beli rumah, kemudian disewain. Cara lainnya, beli rumah, kemudian dibuka waralaba. Indomaret, Alfamart, laundry, dan lain sebagainya. Apakah ada sumber-sumber lain? Ya ada dong, banyak malahan. Misal, kamu beli franchise kebab, franchise boba, franchise kopi, beli ruko, disewain, dan lain sebagainya. Sekarang nih ya, tugas kamu ada dua. Satu, kalau Thomas punya target passive income itu 30 juta rupiah per bulan. Nah, kalau kamu berapa targetnya? Kedua, kira-kira dari mana saja sumber penghasilan investasi dan penghasilan pasifnya? Silahkan share video kali ini ke pasangan kamu atau ke teman kamu supaya kamu punya teman buat diskusi bareng. Kedua, hitung modalnya. Sekarang kita hitung-hitungan modalnya. Nih ya, kalau rumah kos itu bisa bayar DP-nya aja dan sisanya pakai KPR. Misal, kalau harga rumah kosnya 3 miliar, DP-nya 30%, maka kamu perlu bayar 900 juta rupiah. Misal, P2P lending keuntungannya 12% per tahun. Dan target keuntungan kita adalah 120 juta rupiah per tahun atau 10 juta rupiah per bulan. Maka modal yang dibutuhkan adalah 120 juta dibagi 12% sama dengan 1 miliar. Ketiga, cari modalnya. Setelah kamu tahu modal yang dibutuhkan, sekarang saatnya kita cari modalnya. Uang dari mana? Nah, kira-kira gimana sih caranya Thomas mengumpulkan 4,1 miliar rupiah? Caranya sama seperti di video sebelumnya, yaitu kerja dulu yang benar sambil merencanakan keuangan dan berinvestasi rutin. Pada saat mengumpulkan modal, fokus di investasi yang menghasilkan capital gain tinggi. Contoh, value stock atau value investing. Kamu bisa tonton video playlist value investing supaya kamu lebih paham konsepnya dan bisa juga join ke grup belajar saham finansialku. Linknya sudah ada di kolom description. Aku tahu banyak orang selalu ingin mendapatkan financial freedom dan tolong diingat, financial freedom itu bukan untuk orang malas. Kalau kata Robert Kiyosaki, financial freedom is available to those who learn about it and work for it. Setelah nonton video kali ini, aku yakin kamu sudah belajar sesuatu. Saatnya kamu praktekin dan kerjain PR-nya. 1. Berapa target passive income kamu? Kedua, dari mana saja sumber penghasilan investasi dan penghasilan pasifnya? Ketiga, hitung berapa modalnya dan cari sumber modalnya. Aku berharap bisa menghadirkan Thomas di video ini untuk ceritakan sendiri perjalanannya. Sekarang ini Thomas belum mau bercerita dan aku berharap ya one day Thomas mau membagikan ceritanya sendiri di video ini. Dan teman-teman, video ini adalah akhir dari ceritaku mengenai freelance. Aku berharap video ini bisa menginspirasi banyak freelance di Indonesia. Di video Melek Finansialku Rabu depan, aku akan banyak bahas mengenai pensiun. Saranku, tonton juga playlist mengatur gaji 10 juta rupiah supaya kamu bisa tahu strategi mengatur keuangan yang tepat. Sampai jumpa di video Melek Finansialku Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true.